Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya PD Official, channel tentang tutorial data maupun pendidikan. Kali ini PD Official akan memberikan penjelasan mengenai letak nomor ijazah pada jenjang pendidikan tinggi, baik D3, D1, S1, S2 maupun S3. Namun sebelumnya, bantu ya teman-teman untuk mengembangkan PD Official menjadi channel yang baik, dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, teman-teman bisa diperhatikan pada layar. Ini saya sajikan ijazah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Politeknik Negeri Lampung dan ijazah untuk jenjang D3 dan ijazah untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Negeri Malang untuk jenjang S2. Seperti yang saya jelaskan di awal, video ini akan menjelaskan bagaimana cara melihat nomor ijazah pada beberapa kondisi format ijazah yang berbeda-beda. Pada layar ini ditampilkan nomor ijazah untuk Politeknik Negeri Lampung atau pada jenjang pendidikan tinggi Politeknik Negeri. Di sini formatnya kebetulan di Politeknik Negeri Lampung ada dua, nomor ijazah dan nomor ijazah nasional. Nah, teman-teman pasti bingung, yang mana nomor ijazah yang digunakan untuk pendaftaran CPNS, yang mana nomor ijazah yang terdaftar di sistem. Maka teman-teman tidak perlu khawatir. Caranya bagaimana? Nah, caranya nanti akan saya jelaskan. Oke, yang selanjutnya, setelah kita tahu nomor ijazahnya berapa, nomor ijazah nasional berapa, maka yang perlu kita lakukan ialah kita harus masuk ke laman pddikti.kemdikbud.go.id. Pada layar ditampilkan bahwasanya di sini ada laman pddikti.kemdikbud.go.id. Kita pilih yang PDDikti Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, kita pilih biodata mahasiswa. Di situ nanti teman-teman disuruh memasukkan nama PT, nama perguruan tinggi, nama prodi, dan nama mahasiswa berikut NIM-nya. Setelah itu, hasil pencarian maka akan keluar nama mahasiswa, jenis kelamin, perguruan tinggi asal, program studinya, jenjangnya D3, nomor induk mahasiswanya, semester awalnya, artinya mahasiswa tersebut masuk pada tahun pelajaran ganjil 2017 dan diterima sebagai siswa atau peserta didik baru. Artinya, mahasiswa atas nama Agus ini masuk di Politeknik Negeri Lampung pada tahun 2017 dan statusnya siswa atau mahasiswa baru, bukan pindahan. Terus status mahasiswanya lulus. Sedangkan yang terakhir nomor ijazahnya. Jadi teman-teman di sini bisa mengetahui nomor ijazah yang terdaftar di sistem yang digunakan ketika pendaftaran CPNS melalui PDDikti. Coba kita lihat nomor ijazahnya 57. Kita masuk ke halaman yang sebelumnya tadi, 57. Berarti nomor ijazah yang digunakan untuk pendaftaran CPNS atau yang terdapat di sistem atau yang nanti misal ditanya nomor ijazah D3-mu berapa? Berarti jawabannya ialah nomor ijazah nasional, berarti 57 sekian-sekian. Jadi seperti itu ya teman-teman, ketika ada format di sini ada nomor ijazah dan nomor ijazah nasional, maka yang digunakan ialah nomor ijazah nasional dengan cara dilihat di PDDikti. Yang kedua, kita lihat pada laman Sivil Ditjen Dikti Kemdikbud. Lamannya tampilan seperti di layar. Maka nanti hasilnya demikian. Ada nama perguruan tinggi, ada nama mahasiswa, nomor mahasiswa, jenjang pendidikan, program studi, nomor ijazah, dan tanggal lulus. Nanti dari sini juga teman-teman bisa mengetahui nomor ijazahnya sesuai dengan verifikasi Sivil Ditjen Dikti Kemdikbud. Supaya artinya teman-teman untuk menentukan nomor ijazah tidak bingung, ada dasarnya. Dasarnya dari mana? PDDikti dan Sivil. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman untuk mengetahui nomor ijazahnya. Ketika ada dua nomor yang tertera pada ijazah teman-teman. Di sini ada nomor ijazah dan nomor ijazah nasional, maka yang digunakan ialah nomor ijazah nasional setelah dilakukan pengecekan pada laman PDDikti dan Sivil kemdikbud.go.id. Oke, yang selanjutnya di sini juga ada format yang kedua.
Format yang kedua di sini tidak ada nomor ijazah. Di sini hanya ada nomor ijazah nasional. Untuk yang format ini tidak bingung karena nomornya tidak ditulis dua. Kebetulan yang pertama tadi kan nomornya ditulis dua. Akibatnya kita bingung. Kalau yang ini tidak bingung karena nomornya hanya satu. Kalau toh memang teman-teman masih belum yakin, maka teman-teman masuk ke laman PD Dikti yang tadi atau sivil untuk memastikan apakah memang benar nomor ijazahnya yang tertera tersebut. Oke, untuk penomoran saya rasa mungkin teman-teman juga sudah paham ya. Dicek di laman PD Dikti, di laman PD Dikti, dan di laman sivil Ditjen Dikti Kemdikbud. Untuk yang selanjutnya saya bahas mengenai bagian-bagian daripada ijazah untuk perguruan tinggi negeri maupun swasta. Di sini saya contohkan dari Politeknik Negeri Lampung. Di situ ada SK Dirjen Dikti Depdikbud nomor tahun 84 dan SK Ban PT nomor 3585. Artinya tahun 84 Politeknik Negeri Lampung didirikan. Sedangkan untuk akreditasi institusinya ini SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor ini. Ya. Jadi akreditasinya B. Ini format ijazah ketika di ijazah itu ada akreditasi institusi. Terus yang selanjutnya di sini juga ada akreditasi program studi. Program studinya manajemen informatika. Jadi nomor akreditasinya ini 2949 SK miring ban strip PT miring AK dengan akreditasi B. Ini untuk format ijazah yang lengkap, yang mohon maaf artinya akreditasi institusi dan akreditasi prodi sudah tertera. Untuk format yang kedua, ini saya membacakan atau memberikan penjelasan kepada teman-teman apabila di ijazah hanya ada akreditasi institusi. Di sini ada Universitas Negeri Malang terakreditasi A dengan SK Ban PT 187 sekian-sekian pada tanggal 5 Mei 2020. Pada ijazah yang nomor 2 ini tidak ada akreditasi program studi Magister Pendidikan Biologi yang hanya ada akreditasi institusi. Kenapa saya menjelaskan demikian? Karena hubungannya dengan ini teman-teman. Di pendaftaran CPNS itu setiap instansi memiliki persyaratan sendiri-sendiri. Yang saya contohkan di layar bahwasanya instansi itu biasanya mempersyaratkan misal di sini ada poin nomor 5 sertifikat akreditasi. Jika akreditasi tidak tercantum pada ijazah maupun transkrip. Untuk masuknya tadi begini teman-teman. Kan akreditasi tadi ada prodi dan universitas atau instansi. Untuk kasus yang kedua, apabila di antara file transkrip maupun ijazah tidak ada akreditasi institusi maupun prodi, maka teman-teman juga harus upload tersendiri. Artinya ketika sudah upload ijazah, maka teman-teman juga harus upload akreditasi. Karena di bagian ijazahnya tidak ada akreditasi institusi, atau hanya ada akreditasi prodi, atau tidak ada semuanya. Jadi begitu ya teman-teman. Saya ulangi lagi, di sini ada sertifikat akreditasi, ada keterangan. Jika akreditasi tidak tercantum pada ijazah maupun transkrip. Kan yang kasus kedua ini tidak ada akreditasi prodi, sedangkan kasus yang pertama semuanya lengkap. Jadi teman-teman tidak perlu upload akreditasi sebab di ijazah sudah tertera. Untuk yang kasus yang kedua, tinggal dilihat nih, di ijazah sudah ada akreditasi institusi. Kita lihat di transkripnya. Kalau transkripnya sudah ada prodi, artinya akreditasi tidak perlu diupload pada laman pendaftaran. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk nomor ijazah nasional dan akreditasi baik institusi maupun akreditasi prodi pada format ijazah teman-teman. Mudah-mudahan video ini memberikan penjelasan kepada teman-teman bagaimana cara mengetahui nomor ijazah teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga paham dan mudah-mudahan ikhtiarnya bisa
berhasil. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe PD Official. Salam data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.